Ya pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, seringkali diterjang banjir bandang saat hujan lebat, membuat jembatan di Desa Alas Bulu, Kecamatan Wongsorjo, Banyuwangi, Jawa Timur, nyaris runtuh pada Jumat siang 12 Maret 2021. Ya, akibatnya jalur Pantura ini pun ditutup sementara. Pihak Satlantas Polresta Banyuwangi memberlakukan sistem buka jalan agar kemacetan panjang terhindarkan. Pemirsa, seringkali diterjang banjir bandang, membuat jembatan di Desa Alas Bulu, Kecamatan Wongsorjo, Banyuwangi nyaris saja runtuh pada Jumat siang. Gorong-gorong yang ada di bawah jembatan pun ambrol karena tergerus aliran sungai saat hujan lebat terjadi. Agar tidak membahayakan pengendara yang melintas, satu jalur di sisi timur jalan penghubung Banyuwangi Situbondo ini ditutup untuk sementara, guna menghindari musibah yang tidak diinginkan. Penutupan satu akses jalan ini penting dilakukan agar ambrolnya pondasi jembatan yang berpotensi meruntuhkan jembatan tidak semakin melebar. Untuk menghindari kemacetan panjang, pihak Satlantas Polresta Banyuwangi sementara waktu telah memberlakukan sistem buka jalan. Kendaraan bertonnase besar dari arah Situbondo yang akan menuju wilayah Banyuwangi maupun Pulau Bali melalui Kecamatan Wongsorjo dialihkan agar melewati jalur selatan dari Kabupaten Jember. Begitu juga sebaliknya, kendaraan bertonnase besar yang melintas dari arah Banyuwangi menuju wilayah Surabaya diminta untuk melewati jalur lintas Gumitir yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Hingga kini, pihak pelaksana proyek dari Kementerian PUPR wilayah Jawa Timur masih melakukan survei lokasi untuk melakukan upaya perbaikan struktur jembatan yang ambrol karena tergerus air hujan. Untuk hari ini kita masih lihat kondisi jembatan existing Pak, untuk kondisinya seperti apa, sehingga untuk menentukan langkah-langkah justifikasi teknisnya seperti apa nantinya masih kita bicarakan ini Pak, seperti itu Pak. Ini Pak, ada apa nih? Karena hujan deras Pak, di sana kan ini kan curah Pak. Curah ini berarti kan kondisi air kan timbul karena adanya hujan. Sebenarnya kalau nggak ada hujan ya kering-kering aja, cuma karena curahnya terlalu tinggi, curah hujan terlalu tinggi sehingga dari hulu pun juga deras kemarin Pak. Dari hulu deras, sehingga menimbulkan tergerus kondisi bawah jalan, kondisi masalah batunya. Opsi perbaikannya kita ada sementara dan permanen Pak. Kalau yang sementara kita masih bicarakan hari ini. Nanti permanennya juga kita bicarakan lagi sih dengan pimpinan seperti apa. Tapi kalau sudah terlanjur masuk ya harus lebih hati-hati dan waspada karena jembatan separuh badan yang bisa digunakan. Demikian. Untuk sementara ini kita masih perlakukan buka tutup. Jadi selalu ada anggota Satlantas Polresta Banyuwangi yang selalu standby untuk memberikan arahan atau mencegah anggota membuka arus jadi supaya lebih tetap lancar. Demikian. Seperti yang diketahui di kawasan jembatan ini seringkali dilanda banjir bandang saat hujan lebat melanda. Banjir tak hanya menggenangi pemukiman dan lahan pertanian warga saja. Bahkan, luberan air sungai juga seringkali menggenangi jalan raya hingga memutus jalur Pantura. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Pemkab Banyuwangi menggelar acara Innovation Government Award yang bertujuan untuk meningkatkan etos kerja para ASN Pemkab Banyuwangi. Ya, acara ini dilaksanakan di Pendopo Sabah Swagata Belambangan dengan menggandeng Kepala Badan Litbang Kemendagri sebagai narasumber. Pemirsa, pada Jumat pagi 11 Maret 2021, bertempat di Pendopo Sabah Swagata Belambangan, Pemkab Banyuwangi mengadakan kegiatan Innovation Government Award. Dalam kesempatan kegiatan ini,
Pemkab Banyuwangi menggandeng Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Diadakannya kegiatan ini lantaran guna meningkatkan kinerja atau etos kerja para ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Dalam kesempatan kegiatan ini berlangsung, nampak dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani, Sekda Banyuwangi Mujiono, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Banyuwangi. Sementara itu pada kesempatan kegiatan ini, Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani mengatakan bahwasanya kegiatan Innovation Government Awards diadakan lantaran guna merefresh para ASN yang selama ini sudah bekerja keras dalam membangun Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, Ipuk juga menambahkan bahwa selain untuk merefresh para ASN, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan semangat bagi para ASN di sektor pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Jadi hari ini kami mengundang Kepala Badan Litbang dari Kemendagri, Pak Fatoni, Pak Dr. Fatoni, adalah dalam rangka merefresh teman-teman di ASN Banyuwangi, semua sektor dari SKPD, dari Sekda, dari asisten, dari SKPD, lalu juga dari camat, dan lurah, serta puskesmas, dan semua yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Banyuwangi adalah dalam rangka untuk meningkatkan semangat etos kerja mereka kembali. Kebetulan ini pemerintahan baru, maka kami ingin merefresh lagi kinerja dari teman-teman di ASN, dan diharapkan nanti dengan meningkatnya kinerja teman-teman di ASN ini nanti akan muncul inovasi-inovasi baru dari teman-teman ASN ini. Alhamdulillah Banyuwangi sudah 3 tahun berturut-turut menjadi kabupaten terinovatif, maka ini akan kita pertahankan dengan terus mengupdate dan mengupgrade program-program yang nantinya bisa kita masukkan ke program inovatif Government Award. Ya, nanti mudah-mudahan kita bisa mempertahankan predikat Kabupaten Banyuwangi sebagai kabupaten terinovatif. Untuk itu, dengan adanya kegiatan tersebut, Bupati Ipuk pun berharap agar nantinya para ASN semakin bersemangat dalam bekerja. Terlebih para ASN juga diharapkan dapat memberikan kontribusi serta inovasi terbaru dalam setiap sektor yang ada untuk membangun Kabupaten Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Hari Raya Nyepi tahun Saka 1943 yang jatuh pada 14 Maret 2021 diadakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dikarenakan masih adanya pandemi COVID-19. Upacara melasti yang diadakan di Pantai Gelondong oleh umat Hindu Dusun Amartasari dilakukan secara terbatas. Hal ini tersebut bertujuan untuk menghindari adanya kerumunan. Pemirsa, Hari Raya Nyepi tahun Saka 1943 bagi umat Hindu akan jatuh pada hari Minggu 14 Maret 2021. Begitu juga umat Hindu di Dusun Amartasari, Desa Watu Kebo, Kecamatan Belimbing Sari. Di tengah pandemi COVID-19, perayaan Nyepi akan sangat berbeda dengan perayaan tahun-tahun sebelumnya. Meski pada tahun 2020, umat Hindu di Banjar Adat Amartasari, Desa Watu Kebo ini sudah pernah merayakan Hari Raya Nyepi di tengah pandemi. Prosesi Tahun Baru Saka 1943 yang diawali dari proses melasti ini, sejumlah umat Hindu mengikuti prosesi upacara melasti di Pantai Gelondong pada pagi Jumat 12 Maret 2021. Prosesi melasti ini diawali dari Pura Puseh Banjar Adat Amartasari. Berjalan kaki dengan membawa sesaji untuk menuju ke pinggir pantai guna melakukan prosesi melasti. Upacara melasti bertujuan membersihkan semua sifat dan perilaku buruk dengan tirta atau air yang diambil dari tengah laut. Selain itu, melasti juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran umat Hindu untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Dalam pelaksanaan prosesi melasti, tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni melakukan pembatasan jumlah umat, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Melasti secara ngubeng ini dilakukan sesuai arahan Satgas COVID-19 di desa setempat.
Hal ini berguna untuk mencegah kerumunan selama rangkaian Hari Raya Nyepi. Prosesi melasti juga digelar sederhana tanpa ada iring-iringan ribuan warga yang biasanya terjadi. Melasti tahun ini hanya diikuti 30 hingga 50 orang saja. Meski digelar sederhana, melasti tak kehilangan makna sebagai ritual penyucian diri menjelang Hari Raya Nyepi. Hanya saja umat Hindu di Dusun Amertasari ini menghilangkan simbol kebiasaan adat ara-araan, ogo-ogo sebagai bentuk rangkaian prosesi sebelum Hari Raya Nyepi. Om Swastiastu. Pada hari ini acara kita menyongsong Hari Raya Penyepian. Sebelumnya Hari Raya Penyepian kita mengadakan melasti namanya. Melasti yaitu membawa pertimo ke pantai. Untuk pertimo itu tempat Betara Ido Sang Widi Melinggo, tempat duduk itu dibersihkan setiap tahun sekali. Sebelum dibersihkan kita mengambil tirta namanya, tirta segara yang dikuasai oleh Bruno, Dewa Bruno. Ngambilnya di telenging atau tengah-tengah samudra dan nanti nyampe di pura kepada umat untuk dibagikan atau diketiskan agar supaya semua umat manusia yang ada di Banjar Amondosari ini mendapat kebersihan. Kemudian besoknya setelah kita Tawaragung, karena ini tidak ada ogoh-ogoh, selanjutnya kita merayakan Hari Raya Penyepian. Hari Raya Penyepian ini identik dengan catur berato namanya. Catur berato itu ada catur itu 4, berato itu pengendalian diri. Jadi tidak boleh menyalakan api. Namanya amati geni. Kemudian yang kedua amati karya, tidak boleh bekerja selama 24 jam. Kemudian yang ketiga amati lelungan. Amati lelungan itu tidak boleh bepergian, tetap ada di rumah selama 24 jam. Kemudian amati lelanguan. Amati lelanguan ini tidak boleh kita mendengarkan suara keras. Setelah upacara melasti ini selesai, selanjutnya akan diadakan prosesi Tawur Agung di setiap perempatan jalan yang bertujuan untuk mengembalikan serta menghilangkan hal-hal negatif di berbagai lingkungan sekitar untuk menuju kesejahteraan bagi umat ke depannya. Setelah tahapan tersebut selesai, barulah sampai di tahap penyepian atau nyepi selama 24 jam tanpa beraktivitas. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, ada bisnis rumahan yakni budidaya maggot atau larva dari lalat jenis Black Shouldered Fly di Dusun Gedung Dandang, Desa Tapanrejo, Muncak. Ya, bisnis ini mungkin bisa menginspirasi pemirsa untuk dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Ya, pemirsa, seperti apa budidaya maggot? Ini dia liputan selengkapnya. Pemirsa, tahukah Anda dengan maggot? Ya, pemirsa, larva dari lalat jenis Black Shouldered Fly atau BSF ini sedang menjadi bisnis rumahan yang digandrungi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Seperti halnya Dodi Hermawan, warga asal Dusun Gedung Dandang, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur ini misalnya. Bisnis budidaya maggot ini sudah ditekuni oleh Dodi sejak 1 tahun silam. Sedangkan untuk bibit maggot tersebut, warga Dusun Gedung Dandang ini memperolehnya dari membeli secara online. Sementara itu, saat ditemui di rumahnya, Dodi mengatakan bahwasanya saat menjalankan bisnis ini dirinya dibantu 2 orang temannya. Dalam hal ini, Dodi menambahkan bahwasanya dirinya menjual maggot-maggot tersebut dengan membandrol harga sebesar 8 hingga 9.000 rupiah. Ya kurang lebih ada setahun lah. 1 minggu sekali dipanen. Masih melayani daerah Banyuwangi aja. Tapi mungkin selanjutnya ya sampai keluar Banyuwangi.
Kalau panen itu bisa 1 minggu sekali, 2 minggu sekali juga bisa. Karena untuk memenuhi pakan lele saya, waktu pakannya habis itu saya pasti panen lagi. Ya usaha ini untuk sampingan buat memenuhi pakan lele saya. Ada yang bantu 1 orang. Selain itu, Dodi menjelaskan bahwasanya selain untuk dijual, hasil maggot diproduksinya ini juga untuk digunakan sendiri sebagai pakan ikan lele yang dimilikinya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Feby Sumanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.